warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givan Hamzah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi pokok, keliling dan luas trapesium dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan khusyuk sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Tio sama Renisa. Kenapa? Sakit apa? Panas, Pak. Tadi panas. Oke. Belum barangkali ya. Oke. Sebelum kita memulai, kalian coba cek dulu deh. Apakah di meja kalian ada sampah atau tidak? Cek. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada syukur, berarti tiket yang sebelumnya sangat bersih ya. Terus sebelumnya tayangan di depan terlihat jelas? Suara aman? Kalau kayak gitu, kita biasa ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kelas yang pertama, bisa kalian lihat. Di situ harus apa katanya? Berarti kalian harus disiplin, ikuti aturan yang ada, ya. Pokoknya waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini juga harus diikuti dan ditaati. Ini demi kebaikan kalian juga. Ya, kemudian yang kedua apa? Nanti kan kalian dikasih tugas, ya. Tugas itu harus diselesaikan supaya apa yang jadi tanggung jawab kalian juga bisa dicapai. Ya, artinya seperti biasa untuk menanamkan atau meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap Indonesia tercinta, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Lagu nasionalnya lagu nasional Garuda Pancasila. Jerome apa? Siapa dia teh? Hah? Siapa? Orang yang pintar matematika. Itu disebutnya apa? Hah? Ini tuh dia seorang matematikawan. Tapi matematikawannya di sini dia bukan ilmuwan, ya. Hanya sebatas konten kreator yang sering membuat konten seputar matematika. Lihat di sana. Coba. Si Jerome ini sering munculin kalimat-kalimat yang istilahnya memotivasi kita, ya kan? Nah, salah satunya ini. Coba di sana apa? Jadi kalian capek-capek
hari ini nggak sia-sia kok. Percaya aja bahwa nanti entah itu kapan pasti kalian akan memetik buah dari hasil kerja keras kalian. Ini ada suatu video, ada video bisa kalian cek nanti, bisa kalian lihat. Hello and welcome to Maths with Jacob. Nah, coba kalian lihat This video video ini. will focus on relevance for the trapezium. Main tutorial. The trapezium shape is very common in many areas. Suitcases and handbags look very stylish in this shape. Ya, ada gambar-gambar ya. Many tables, especially those Ya, used in gambar-gambar di schools, sana bentuknya kayak gimana sih? trapezium because they are very Gimana? adaptable. Trapez, biar ada sayap pesawat ya. Bentuknya apa? Trapez itu juga. Kalau misalnya bentuknya bulat gimana? Saya bentuknya bulat gimana? Kan berarti semuanya juga ada aturan-aturannya ya kan? Pesawat bisa terbang, pesawat sayapnya harus seperti itu. Gak mungkin bentuknya sayap. Jadi manfaat dari mempelajari trapezium ini sebenarnya mah untuk kalian gunakan nanti di kehidupan nyata, entah itu dipakai sekarang ataupun mungkin nanti. Siapa tahu akan ada yang mau jadi insinyur bikin pesawat terbang kayak B.J. Habibie, ya kan? Nah, ya dia tuh nggak bikin pesawat terbang biasa aja, tapi dengan hitungan-hitungan tertentu, gitu kan? Kayak gitu, bisa dipahami? Ya, ada pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran hari ini. Bapak di sini mau mencoba mereview kembali pembelajaran sebelumnya, mengingatkan kembali atau mengingat ulang kalian, ya kan? Di situ ada soal, gimana katanya? Sebuah tanah rumah berbentuk tinja-tinja dengan sisi bagian atas adalah 30 cm dan jarak antara sisi yang di depannya adalah 20 cm. Berapa kalau sebanyak rumah tersebut? Berapa? Berapa? 600? Dari mana? Ada yang bisa jawab ke depan? Ada yang bisa jawab? Coba coba jelasin dapatnya dari mana? Jelasin ke teman-temannya bahwa didapatkan dari ini. So, di situ aja gak apa-apa. So, Itu kan dicari luas dengan rumah tersebut. Kita gunakan alat sekali tinggi, yaitu 30 kali 20 yang hasilnya 600. 600 aja. Iya. Dari satuannya 600 cm. sentimeter ya. Iya. Kalau luas satuannya apa? Berarti 600 cm per segi itu ya. Berarti masih ingat kalian ya. Silakan Pak Bill, terima kasih terutama Pak Bill. Nah, gitu ya. Berarti pembelajaran yang sebelumnya jangan sampai dilupain gitu aja. Kalian harus terus mengingatnya karena matematika itu saling berkaitan kayak gitu ya. Oke Pak, di situ ada apa? Sama apa tuh? Itu yang contoh. Ada tas, ada gerobak, troli namanya. Ya, kalau di apa di proyek-proyek bangunan itu suka ada, ya kan? Lihat bentuknya seperti apa? Apa? Itu. Bapak pengen nanya kalian. Pernah nggak kalian mengukur berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini dan berapa besi yang dibutuhkan buat membuat troli tersebut? Pernah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Gak bisa ngitungnya. Gak bisa ngitungnya. Lihat. Di situ kan bentuknya apa? Yang sebelah sana? Berarti kalau mau nyari kebutuhan dari bahan untuk membuat troli dan juga apa nih tas, ya kan yang bentuknya trapez seperti itu, kalian tinggal nyari apa? Jadi nyari luas gitu. Nah gitu, jadi pembelajaran hari ini itu ya kan secara kontekstualnya ya kan bisa bermanfaat, salah satunya dengan hal-hal seperti ini. Ketika kalian berada di posisi sebagai pengusaha ini tas, misalnya kalian mau bikin tas seperti ini 100 ceritanya.
ukurannya udah ditentukan. Berarti kalian harus tahu dong kira-kira harus jumlahnya berapa, gitu kan? Nah, gitu. Jadi di sini kegunaannya juga tidak hanya sebatas kalian hanya bisa mengerjakan soal, tapi untuk kedepannya juga bisa dipahami. Coba selanjutnya di situ ada apa? Ada pertanyaannya apa tuh katanya? Manakah yang merupakan trapesium? Yang mana yang trapesium? Yang biru doang? Yang merah aja? Kuning, yang mana kuning? Ngambang kan? Yang ini, yang bawah sama yang jadi trapesium itu ada beberapa jenis, ya kan? Ada yang jenisnya sama kaki, itu kayak yang atas biru. Kemudian ada yang kuning. Kalau yang kuning itu siku. Kalau yang bawah barat. Ya, jadi kalian paham trapesium itu intinya ciri-cirinya ada gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya gimana? Ayo. Apakah yang ini? Kenapa ini nggak bisa disebut trapesium? Di situ ada trapesium. Ciri-cirinya apa? Ya, garis yang ini sama garis yang ini gimana? Garis ini sama garis yang ini gimana? Masuk ke terus. Sejajar. Jadi ciri utama trapesium itu mempunyai 4 sisi dan ada satu pasang sisi yang sejajar. Seperti itu. Bisa dipahami? Yang akan kita tempuh kompetensi dasarnya ini. Perhatikan, mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Kemudian, nah ini yang akan kita capai ya. Khususnya di sini trapesium. Yang kedua, apa katanya? Mengaitkan konsep, sorry di sini itu menemukan ya, bukan mengaitkan, menemukan konsep luas trapesium. Kemudian yang keduanya apa? Tuh, tujuannya juga pasti ada 2 karena indikator yang akan dicapai juga ada 2. Di situ ada apa aja? Kegiatan atau garis besar dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, udah Bapak rangkum menjadi 4 tahap ini. Pertama, mulai dari pembagian kelompok. Pembagian kelompok sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kalian tinggal duduk bersama kelompoknya. Tapi nanti yang kedua, membagikan LKPD. Jadi masalah nanti pembelajaran di sini pembelajarannya menggunakan problem based learning namanya, atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalian akan diberikan masalah, gitu ya. Udah banyak masalah, tambah masalah. Tapi gak apa-apa, karena masalah pasti mendewasakan, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga Pak, penyelesaian LKPD. Jadi di LKPD itu isinya masalah yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakannya, insya Allah kalian akan menemukan sesuatu yang baru bagi kalian. Gitu ya. Apa itu? Pengetahuan, wawasan, gitu kan, cara menyelesaikan suatu masalah, gitu kan. Dan yang terakhir, setelah kalian menyelesaikannya, kalian harus mempresentasikannya dan membuat suatu kesimpulan dari hasil penyelesaian masalah dan presentasi tersebut. Seperti itu. Paham? Tes kalian terlebih dahulu. Kalian silakan buka HP kalian dan scan barcode yang di depan. Nanti kalian akan muncul suatu aplikasi yang namanya Quizzes, isinya berupa soal-soal tentang trapesium. Jadi di situ akan ada nilai kalian yang muncul setelah kalian mengerjakannya. Jadi kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, ayo sebentar lagi. Gampang kan kamu? Dapat skornya berapa? 3.000, nah? Nanti skornya bakal muncul di sini dan skor ini menjadi acuan kita untuk belajar hari ini. Nanti kita lihat apakah ada peningkatan atau enggak gitu ya. Nah, sudah ya?
silakan handphonenya disimpan kembali kalau sudah. Kemudian kalian lihat di situ ada siapa? Pak Rudi. Ini apa ini? Rumah apa? Joglo itu apa sih? Rumah adat dari Jawa Tengah. Ya. Meskipun kalian orang Jawa Barat, tapi kalian perlu tahu ini tuh salah satu warisan budaya nenek moyang kita yang adanya di Jawa Tengah, gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya rumah adat Joglo. Nah, katanya di situ ada apa? Katanya tolong dibacakan. Putra, tolong bacakan apa masalah yang diminta dari tayangan di depan. Tolong dibacakan. Berdiri. Dan dibacain aja. Pak Rudi merupakan orang Jawa. Apa yang diminta katanya? Coba kalian bantu Pak Rudi menghitung banyaknya genteng yang ibu tuh. Bisa bantu? Bisa dong, anak baik ya kan. Kalau nggak bantu jangan kalian ya. Nah, kira-kira konsep apa yang perlu kalian gunakan untuk memecahkan masalah ini? Nah, lihat bentuk dari itunya apa? Bentuk dari atapnya? Ada berapa trapesium tuh di sana? Ada 2. Ukurannya berbeda. Beda. Kan ada tahu nih konsep luas trapesiumnya. Oke, maka dari itu di sini Bapak akan memberikan kalian suatu lembar kerja. Di sini lembar kerjanya ada masalah ini juga yang perlu kalian selesaikan dan ada masalah lain tentunya. Di awal-awal kalian akan dihadapkan dulu dengan menemukan konsep dari luas trapesiumnya. Kalian temui dulu karena konsep itu akan kalian pakai untuk menyelesaikan suatu masalah yang di sana dan yang di sini juga. Ya, nanti kalian isi ini berkelompok. Nah, maka dari itu kalian silakan duduknya berkelompok sesuai kelompok yang telah kita buat dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tertentu. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, ini Bapak bagikan sekalian. Oke, ini bahan ajarnya juga perlu kalian pakai karena di sini bisa membantu kalian untuk menemukan konsep dan juga menyelesaikan masalah. Silakan. Nah, apakah petunjuknya perlu dibaca? Perlu, karena kalau kalian udah baca petunjuk, kalian bakal susah memahami isinya. Aktivitasnya kalian kerjakan satu persatu, ya, dengan berdiskusi. Ingat berdiskusi, berkelompok. Jadi kita belajarnya berkelompok. Bukan kalian duduknya berkelompok aja, tapi harus semuanya bekerja sama. Ya, silakan di sini perhatikan baik-baik. Waktu yang dibutuhkan kalian untuk bisa mengisi LKPD ini hanya 20 menit. Ya, hanya 20 menit. Kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan, nanti kalian bisa angkat tangan tanya ke Bapak, jangan malu-malu. Ya, nanti Bapak akan keliling juga kok, sambil memonitor kalian dan sambil membantu kalian jika kalian mengalami kesulitan. Kayak gitu. Ya, silakan dicoba dia dikerjakan. So, ada yang ditanyakan dulu sebelum kalian lanjut sendirian? Ada yang ditanyakan dulu? Bagian mana yang mungkin dirasa kurang dipahami? Coba, ada yang nanya dulu nggak, Sob? Masih bisa?
2 kali besar. Berarti lebar itu kalau lebarnya aja, kalau lebar apa? Harusnya apa yang dikurangin? Sama lebih. Jadi baru dijumlahin dulu, kemudian dikalikan secara gitu. Nah, kalau lebarnya gimana coba? Kan panjang beda tuh. Berarti lebar itu apa sih di dalam trapesium ini? Apanya? Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang Ada yang juga dong. tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Dengan karena dia ada turunan panjang ke bagian atas, kamu ke bagian atas, kamu ke situ bisa atasnya berapa meter? 8 meter kan tinggi, berarti tinggi itu ya berapa? 6 meter. Serta alas berukuran panjang 24 meter. Di bagian Anda akan menggunakan kaca khusus dengan kebutuhan 96 meter persegi. Kemudian rangka kayu bagian depan yang akan disetel kaca akan dilapisi karet redam. Jadi kalau misalnya pasang kaca itu bikinnya itu dari lis namanya. Lis itu berupa karet lis dia pikirnya itu berupa karet redam. Di sana katanya apa? Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Cukup minta waktu 2 menit untuk merapikan itu. Bisa ya? Coba dirapikan dulu laporannya. Silakan. Laporannya sudah selesai kan? Nah, silakan untuk presentasi kelompok mana dulu yang mau? Kelompok bangun, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tolong disimak ya semuanya. 0433725. Lalu banyak genteng yang diperlukan. Banyak genteng yang diperlukan adalah luas total dibagi luas genteng, yaitu 44 dibagi 0,043725. Hasilnya adalah 19.239. Jadi Kalau banyak genteng kan, rupanya dibagi ya. Oke. ya tadi salah hitung. Jadi Oh iya, betul. Banyak gentengnya itu harusnya dibagi luas keseluruhan dibagi oleh luas satu genteng. genteng. Nah, kalau dibagi berarti jawabannya berapa Pak Budi? Berapa jawabannya dibagi berapa? 1113. Jadi untuk kesimpulannya, Ada nih. kita harus mengetahui luas atas 1 dan luas atas 2,
Cocok? Nah, di sini perhatikan baik-baik. Bapak akan coba membuka wawasan kalian terlebih dahulu terkait penyelesaian ini. Coba perhatikan yang ini. Nah, lihat. Sama sketsanya dengan yang di alat materi kalian? Sama. Tuh. Mulai dari langkah 1 memahami masalah, kemudian ke langkah kedua perencanaan pemecahan masalah. Jadi, gini ya. Untuk memudahkan kalian memahami masalah, kalian terlebih dahulu membuat sebuah sketsa. Sketsanya untuk mempermudah dan berikan nama-nama pada unsur-unsur yang ada di dalam sketsa untuk mempermudahnya. Nah, perhatikan baik-baik. Coba di sana kalian tinggal menuliskan unsur-unsur apa aja yang diketahuinya dalam sketsa tersebut. Artinya unsur-unsur apa yang ada di dalam soal. Nah, kemudian di langkah kedua kalian mencoba merencanakannya. Step by stepnya kalian tulis. Saya harus ngitung ini dulu, kemudian ngitung ini. Di sini karena kalian menghitung berdasarkan unsur yang diketahui dan mencari unsur yang tidak diketahui. Mulai dari kalian harus mencari luas yang tinggi, ya kan, menggunakan rumus luas trapesium yang pertama. Nah, kemudian kalian menghitung nilai lainnya menggunakan luas trapesium yang kedua dan seterusnya. Tadi tahap-tahapnya sudah ada di dalam LKPD. Sama-sama membuat kesimpulan. Coba. Jadi apa yang saya sebutkan? Assalamualaikum dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan bersama-sama dalam hari ini. Kesimpulannya, dalam pembelajaran hari ini bahwa untuk memecahkan suatu masalah, untuk mempermudah harus dilakukan secara runtuh, mulai dari memahami, merencanakan, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali serta menyebutkannya. Dari segi matematikanya, untuk menyelesaikan suatu masalah terkait trapesium ini diperlukan beberapa konsep lain yang digunakan antara lain yaitu konsep luas persegi panjang, Pythagoras yang dikaitkan dengan keliling dan luas trapesium. Oke. Nah, jadi khususnya di dalam trapesium ini, kalian itu untuk menyelesaikan suatu masalahnya harus memerlukan dan mengaitkan beberapa konsep. Mulai dari tadi, untuk menemukan luas trapesium itu, kalian harus paham dulu apa atau luas dari persegi panjang atau juga segitiga. Ya. Nah, kenapa segitiga? Karena dalam menyelesaikan masalahnya tadi ada juga yang menggunakan teorema Pythagoras. Pythagoras itu kan hanya bisa dipakai untuk segitiga, dan segitiganya juga hanya satu dan satu-satunya, yaitu segitiga siku. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah perlu menggunakan beberapa konsep matematika. Tidak hanya digunakan tapi dikaitkan atau dihubungkan. Luas dengan kelilingnya kita hubungkan. Jadilah suatu penyelesaian masalah. Tepuk tangan untuk Anissa. Terima kasih kembali. Nah, jadi seperti itu ya pembelajaran hari ini. Ya, Bapak suka karena kalian istilahnya mampu menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran. Tadi Bapak rasa sudah mulai aktif, ya kan? Biasanya mungkin matematika itu semenyenangkan yang kalian kira, padahal tidak. Itu menyenangkan, Bapak. Dirompolin aja ya, bikin kontennya berupa matematika, ya kan? Nah, gimana? Ya, sebelum kita tutup ya kan ya. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, ya itu dikumpulkan dulu. Laporan kalian kumpulkan dulu. Ayo sini. Ya, soal cerita ini sama kayak tadi, nggak berbeda jauh. Pertama, kalian mengerjakannya dengan menggunakan step by step. Paham?
Nah, silakan dikerjakan dan tidak bekerja sama karena tidak berkelompok. Di kertasnya kasih nama kelas. Oke, waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Oke. Nah, perhatikan ke depan. Nanti kalian bisa juga, ya kan, mengerjakan di rumah. Ada tugas, ya. Tugas supaya kalian istilahnya memantapkan apa yang didapatkan hari ini. Tugasnya nanti Bapak kirim di grup WhatsApp saja, ya, berupa link. Nanti soalnya menggunakan soal kuisis juga, tapi dikerjakan di rumah, ya. Bisa dipahami? Oke, ini kita refleksi bareng-bareng ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa? Bahagia? Alhamdulillah ya. Gimana perasaannya? Oke, ya. Apa yang menjadi kekurangan hari ini? Coba, kita harus tahu dong kekurangan kita di mana. Oke, proses menghitung yang kurang. Terus manajemen waktu tadi Bapak lihat, ya. Oke, jangan diulangi lagi di pertemuan yang akan datang. Terus pengalaman terbaik apa yang kalian dapatkan hari ini? Bisa mengetahui luas trapesium. Apa? Bisa mengetahui luas trapesium. Bisa mengetahui luas trapesium katanya, kata Fabio. Terus apa lagi? Bisa memecahkan masalah. Bisa memecahkan masalah. Ingat, memecahkan masalah dengan solusi, bukan tanpa solusi. Tadi solusinya sudah kalian jelaskan di depan, ya. Oke, yang ada kalian cover dong. Ada kan? Oh ya. Nah, oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Ya, bisa bermanfaat bagi kalian di kemudian hari datang. Kita akan membahas memecahkan masalah tentang segitiga. Bisa kalian pelajari di rumah ya, gitu malah ya. Pak KM untuk memimpin teman-temannya berdoa setelah pembelajaran. Silakan KM. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa dengan khusyuk sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Dan jangan lupa selalu bersemangat ketika belajar, karena belajar ini merupakan suatu keharusan bagi manusia ya, untuk bisa mengembangkan bakat dan potensinya dan untuk bisa hidup di dunia. Ya, terima kasih. Maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.